Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel YouTube. Masih bersama dengan anggota melakukan proses finishing terhadap RBW binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai yang ada di Desa Karyako, Kecamatan Penerang Selatan, Kabupaten Luwu. Mohon maaf, ini masjid sedang bersalawat tapi belum azan, jadi kami sempatkan untuk membuat video. Nah, saudaraku yang saya hormati, salah satu penyebab RBW kita mengalami yang namanya stagnan atau populasi di dalam RBW kita itu tidak berkembang, itu salah satunya disebabkan karena adanya percikan cahaya yang masuk ke dalam ruang inap. Cara kerjanya bagaimana? Nah, saudaraku yang saya hormati, perlu saudaraku ketahui bahwa pada saat anakan menunggu masa terbang, itu ciri-cirinya adalah anakan itu sudah tumbuh bulu dan posisinya sudah bergantung di sarang, ya. Karena ketika kita masuk RBW itu kita akan menemukan dua macam model anakan. Ada anakan yang masih pinyik, itu posisinya berada di atas sarang, dan pada saat menunggu masa terbang posisinya itu sudah bergantung di sarang. Dan pada saat itu anakan itu belum masuk masa terbang, masih menunggu saat dimana burung itu sudah bisa terbang, ya. Dan pada saat anakan itu melihat percikan cahaya, baik itu dari pipa ventilasi maupun dari lar atau dari dinding yang masih bocor-bocor, itulah yang menarik anakan burung yang belum masuk masa terbang tadi, sehingga anakan itu terbang paksa keluar. Dan pada saat terjadi situasi tersebut, anakan itu tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena anakan tersebut belum masuk masa terbang, ya. Berbeda halnya kalau anakan itu dia terbang sendiri karena memang sudah masanya untuk terbang. Anakan itu akan mengelilingi ruang inap kita dulu, kemudian menelusuri jalur keluar melalui lar sampai ke LMB, kemudian masuk lagi, dan proses adaptasi itu dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, baru anakan itu berani terbang jauh nanti datang pada saat maghrib, ya. Jadi hal-hal sepele di dalam ruang inap itu menurut kita sepele, tapi harus benar-benar diperhatikan. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada saat proses pengerjaan RBW binaan kita ini, kami melihat bagian dinding itu masih banyak yang bocor-bocor akibat RBW binaan kita ini belum diplaster, ya. Nah, di sini karena dinding kita sudah dicat berwarna hitam, saya perlihatkan ya bagaimana teknik kami menambal bagian dinding yang masih bocor, ya. Nah, yaitu seperti biasa kita campurkan semen dengan pasir, seperti ini, campuran biasa, ya. Namun sebelumnya pasirnya disaring dulu, atau kalau bahasa kami itu di sini itu ditanda, ya. Disaring dulu, kemudian dicampurkan antara semen dengan pasir, ya. Nah, ini adalah bagian daripada tanggung jawab kami, karena sukses atau tidaknya RBW binaan kami ini nanti adalah membawa nama baik, ya, membawa nama baik siapa yang menangani RBW ini dari awal. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh perlu kita perhatikan, ya. Nah, kita campurkan semen dulu seperti ini.
Nah, kemudian kita campur cat berwarna hitam memang ya, agar supaya bagian dinding yang ditambal itu juga ikut hitam. Nah, seperti itu. Jadi proses pencampurannya seperti ini ya. Jadi ini kita perkirakan saja. Nah, kita campur cat, kemudian kita isi dengan air. Nah, seperti ini ya. Nah, agar supaya kita tidak bekerja dua kali. Nah, jangan sampai nanti saudaraku dindingnya sudah dicat hitam, kemudian nanti diadakan penambalan, itu nanti dicat hitam kembali yang bagian yang sudah ditambal ya. Tapi kalau kita campur cat memang seperti ini, nah itu kita kerjanya cuma satu kali saja ya. Jadi kita tidak boros di waktu pengerjaan. Nah, seperti ini. Nah, proses pencampurannya seperti ini. Nah, jadi memang kalau konten dalam ilmu, kemudian kita skip videonya, itu terkadang kita kurang memahami ya. Jadi makanya konten-konten saya itu Bapak Ibu, karena berkaitan dengan ilmu, semua berdurasi panjang. Biar kita memahami setiap pekerjaan yang kami lakukan di RBW binaan kami. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Nah, jadi proses pencampurannya seperti ini ya, sama dengan pencampuran biasa, cuman campurannya ini dicampur dengan cat berwarna hitam agar menyesuaikan dengan warna dinding yang kita sudah cat hitam ya. Nah, jadi kalau kita melihat catnya masih kurang ya, kita tambah lagi seperti ini ya. Nah, kebetulan alhamdulillah RB binaan kami ini instalasinya semua kami sudah pasang. Nanti insya Allah pada saat proses pemasangan suara tarik akan saya perlihatkan juga kepada saudaraku yang saya hormati bagaimana kita memasang suara tarik ya, agar supaya burung walet yang masuk untuk beradaptasi itu bisa menjangkau ruang inap kita yang paling dalam ya. Nah, seperti itu. Itulah fungsi suara tarik saudaraku ya. Jadi fungsi suara tarik itu adalah menarik burung masuk ke dalam ruang inap paling dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi proses pencampurannya seperti ini ya. Nah, kita campur dengan cat memang agar supaya kita tidak kerja dua kali ya. Nah, seperti itu. Jadi mencampurnya itu jangan terlalu encer ya, jangan terlalu encer agar supaya pada saat kita tambalkan nanti ke dinding, nah itu bisa melengket. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa pasirnya disaring ya. Ini hal-hal kecil tetapi merupakan tanggung jawab kita, karena ini menyangkut masalah penambahan populasi ke depan ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut karena tadi azan sholat asar ya. Kita pakai senter kerajaan dulu. Insya Allah nanti sebelum RBW ini kita on-kan, nanti kami akan memperlihatkan tata ruangnya ya, secara lengkap. Nah, ini kita
berada di lantai 2. Kebetulan pada bagian dinding di lantai 2 ini semua sudah kita tambal ya. Nah, kita naik ke lantai 3. Nah, saudaraku yang saya hormati, agar lubang-lubang di dinding ini kentara pada saat kita melakukan penambalan, itu lampu dan senter dimatikan ya. Dan kita melihat ya pada bagian dinding. Nah, bagian belakang ini. Nah, lubangnya ya sangat kentara sekali. Nah, kita lihat ya. Nah, ini bagian samping ya. Kita lihat. Kita matikan senter. Nah, lubangnya ini sangat kentara ya. Nah, inilah yang perlu kita tambal saudaraku ya, agar supaya insya Allah nanti populasi kita itu akan cepat bertambah. Di setiap RB binaan kami mengawal RB binaan kami itu sampai melaksanakan panen perdana ya. Jadi kalau dalam proses pemasangan instalasi RBW, proses pemasangan tata ruang itu sangat mudah kita lakukan. Tetapi bagaimana yang susah itu bagaimana mengawal RBW kita atau RB binaan kita mencapai panen perdananya. Itulah yang sulit, karena tidak semua RB binaan kita itu bisa sukses di awal ya. Terkadang pada saat pengecekan perdana itu masih zonk ya. Tapi bagaimana caranya kita bekerja sampai RB binaan kita itu berisi ya. Seperti itu. Dan kita lihat ya pada bagian dinding, kita matikan senternya, itu sangat banyak ya celah-celah cahaya seperti ini. Nah, kita lihat bagian dinding ya sebelah sana. Nah, itu kita melihat adanya lubang-lubang di dinding. Nah, ini adalah bagian ini adalah bagian menara. Nah, kita lihat ya bagian menara seperti ini, dan di atas adalah LMB ya. Nah, kita buat lar di sini untuk lantai 3 dan lantai 4 ya. Kemudian kita sekat di sini. Nah, kita lihat pada bagian dindingnya ya. Nah, kita lihat pada bagian dindingnya itu masih banyak yang bocor-bocor. Nah, seperti ini ya. Itu perlu kita tambal menggunakan semen yang sudah kita campur tadi. Kita sudah campur cat. Nah, kemudian kita tambal ya, agar supaya cahaya di dalam ruang inap itu benar-benar gelap gulita ya. Nah, untuk proses pemasangan suara tariknya nanti saya akan perlihatkan ya. Kemarin dalam proses pemasangan kabel induknya ini seperti ini. Ini perlu kerapian ya. Dalam pemasangan instalasi itu perlu kerapian. Kenapa? Karena kalau ada kabel yang kendor, itu nanti burung walet akan bergantung di situ dan kabelnya bisa mengalami putus ya. Seiring berjalannya waktu, kabel itu bisa putus ya. Makanya kita pasang dengan rapi dan rapat ya. Jangan sampai ada kabel yang kendor. Nah, seperti ini ya proses penambalannya. Jadi senter dimatikan dulu, kemudian kita cari yang sumber cahaya.
kemudian kita nyalakan senter lagi, baru kita tambal ya. Seperti itu. Beginilah dalam proses finishing ya RB binaan kita. Jadi jangan buru-buru di-on-kan RBW-nya saudaraku, sebelum hal-hal kecil yang seperti ini itu selesai kita lakukan ya. Seperti itu. Karena ini menyangkut nama baik kita juga ya. Ini menyangkut nama baik kita juga. Kalau misalnya RB binaan kita sukses, maka nama baik kita itu akan terjaga. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru di-on-kan RBW-nya. Lihat hal-hal yang sekecil itu perlu kita lakukan ya. Nanti ada beberapa konten video lagi yang akan kami buat berkaitan dengan RB binaan kita ini, menyangkut masalah proses pemasangan Twitter tarik, kemudian nanti papan siripnya kita akan kuasi dengan putih telur dicampur dengan parfum andalan kita ya. Jadi untuk RB binaan kami ini dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai itu kami perkirakan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 rak putih telur yang akan kita habiskan nanti. Insya Allah nanti pada saat proses penguasan putih telurnya dicampur dengan parfum andalan kita, kami akan membuatkan video terpisah biar Bapak Ibu lebih yakin bahwa ritual ini wajib kami lakukan pada RB binaan kami ya. Setelah itu proses penyemprotan racun regen, proses penyemprotan parfum, dan nanti pembuatan basoka, kemudian bagaimana teknik kami menghalau burung hantu agar tidak masuk juga nanti kami akan membuatkan video secara terpisah pada RB binaan kami ini ya. Makanya kami mengerjakan RBW itu tidak instan saudaraku ya, karena ya hal-hal yang seperti ini itu harus kita perhatikan dulu. Nanti pada saat kita on-kan RBW ini, saat proses pengerjaannya telah selesai kami lakukan. Karena kenapa? Kalau misalnya sudah ada burungnya baru kita mau kerjakan, itu biasanya kita berpikir ya, karena waktu sampai burung itu menginap itu juga sangat panjang. Makanya pada saat proses pengerjaan ini itu kita selesaikan dulu baru kita on-kan ya. Nah, seperti ini teknik kami menutup lubang-lubang pada RB binaan kami ini, karena kebetulan RB binaan kami ini juga belum diplaster pada bagian luar ya. Sekiranya kalau RB binaan kami ini sudah diplaster, maka tidak ada lubang yang seperti ini ya. Namun karena RB binaan kami ini kita mau on-kan sebelum diplaster, makanya kita tutup dulu lubang yang seperti ini ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para saudara-saudaraku, para petani walet dimanapun saudara berada. Saya doakan Bapak Ibu semua sukses dalam berbudidaya burung walet, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Dan tolong doakan saya juga agar bisa sukses, karena doa itu bisa merubah nasib saudaraku. Kita ini manusia biasa, kewajiban kita hanya bekerja. Tetapi dengan doa takdir itu bisa berubah ya. Seperti itu. Makanya jangan kita percaya dengan kemampuan kita, tapi kalau selesai proses pengerjaan seperti ini itu kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.